Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan melalui video mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan kali ini sudah memasuki pembahasan mengenai hukum tata negara. Pada kali ini tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebelum saya sampaikan secara keseluruhan mengenai dasar-dasar hukum tata negara. Tentunya nanti ada mata kuliah hukum tata negara secara khusus ya untuk membahas terkait HTN ini. Di sini di mata kuliah pengantar hukum Indonesia nanti saya akan sampaikan beberapa poin saja. Jadi sebagai gambaran kepada saudara semua ya. Nah, nanti pada pembahasan mengenai HTN nanti kita akan sampaikan terkait dengan masalah tujuan mempelajari HTN, kemudian kedudukan HTN dalam kurikulum, dan peristilahan, pengertian, dan asas HTN, dan juga mengenai ruang lingkup dan pendekatan. Belajar HTN ini bertujuan untuk membekali mahasiswa ya, untuk membekali saudara semua dalam memahami konsep ketatanegaraan secara baik, benar, dan menjadi warga negara yang baik atau melek konstitusi dan politik. HTN ditopang dan berpijak pada dua sumber keilmuan, yaitu politik dan hukum. Kemudian mampu mengajarkan konsep-konsep ketatanegaraan dalam mata pelajaran PKN persekolahan. Kedudukan HTN kaitannya dengan persekolahan. HTN merupakan salah satu sumber keilmuan mapel PKN persekolahan. PKN ditopang oleh HTN, IN, IPOL, Sispolin, PIH atau PHI, IKN, dan atau PKN. Nah, mengenai kedudukan dalam keilmuan ditopang oleh ilmu politik, kenegaraan, dan ilmu hukum. Nah, kalau kita gambarkan, kita gambar nih dari IPOL Connect dan juga ilmu hukum ya, kemudian hukum tata negara dari IPOL Connect dan ilmu hukum ini yang sudah saya gambar sesuai dengan bagian yang sudah saya tayangkan kepada saudara semua. Nah, istilah hukum tata negara ini ada beberapa istilah ya. Kalau Inggris ya, kalau Inggris constitutional law, kalau Perancis droit konstitusional, kemudian Jerman Verfassungsrecht, dan Belanda Staatsrecht. Nah, mengenai istilah-istilah ini ya, dari Inggris, Perancis, Jerman, dan juga Belanda. Nah, tentunya kita melihat peristilahan dari beberapa negara yang tadi yang sudah saya sebut. Nah, kita coba negara kita sendiri ya mengenai HTN. Istilah lain atau HN ya diambil dari bahasa Belanda Staatsrecht. Nah, HTN lebih luas ya, HTN lebih luas, HTN plus hand, kemudian in
Ruimerzin. Nah, apa itu Ruimerzin? Kemudian kalau HTN sempit, secara sempit ini HTN juga disebut sebagai in-engineerizin ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan in-engineerizin ya. Tadi kalau luas itu in-ruimerzin, kemudian kalau yang sempit in-engineerizin ya. Nah, ini nanti saudara sebutkan apa yang dimaksud in-ruimerzin dan juga in-engineerizin. Nah, nanti silahkan bisa dikomentari di Google Classroom. Nah, lalu Inggris tadi yang sudah saya sebutkan tadi, constitutional law atau HTN, unsur konstitusi lebih menonjol. Nah, state law hukum negara lebih menonjol ya. Nah, kalau yang Belanda Staatsrecht ini masalah kenegaraannya lebih menonjol atau konstitusional Recht atau hukum konstitusi tentang aturan-aturan konstitusi. Nah, Perancis droit konstitusional HTN ya, droit administratif atau HAN. Nah, faktor utama ketatanegaraan ya, menurut Soilobis, faktor filsafat atau landasan filosofik idil dasar filsafat negara. Nah, faktor konstitusi atau landasan yuridis, ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahnya, termasuk BN, AAPN, dan hubungan antar AAPN. Nah, faktor garis politik atau landasan politis, garis kebijakan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara untuk mencapai tujuannya. Nah, mengenai pengertian ya, pengertian dan asas HTN, pengertian bersumber pada akal pikiran manusia sehingga pengertian dalam HTN pada umumnya bersifat tetap. Misalnya, pengertian demokrasi akan relatif bersifat tetap. Lalu asas bersumber dari perasaan manusia sering berubah-ubah yang disebabkan oleh pandangan hidup masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan mengenai pengertian hukum tata negara, kalau para ahli hukum Belanda ini membedakan hukum tata negara ada dua macam, yaitu hukum tata negara dalam arti luas yang tadi sudah saya gambarkan sebelumnya ya, tadi Staatsrecht in Ruin-Zin dan hukum tata negara dalam arti sempit atau Staatsrecht in Engineerzin. Nah, hukum tata negara dalam arti luas ini dibedakan menjadi dua, yakni hukum tata negara dalam arti sempit dan atau disebut tadi HTN dan tadi sesuai dengan gambar atau bagan yang sudah saya tayangkan. Kemudian administrasi negara ya disingkat HAN. Nah, pembagian ini kemudian diikuti oleh ahli hukum Indonesia sampai sekarang. Nah, kalau menurut W.F. Prince ya, dalam bukunya In Leading in Head Administrative Recht van Indonesia, pembedaan antara HTN dengan HAN oleh para ahli hukum hampir semuanya didasarkan kepada suatu konsepsi bahwa HTN mempelajari hal-hal yang fundamental yang merupakan dasar-dasar dari negara dan yang menyangkut langsung tiap-tiap warga negara.
Sedangkan Han lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang teknis saja. Nah, selanjutnya Prince menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang susunan dan kekuasaan parlemen, tentang jaminan bagi rakyat untuk melakukan hak-haknya, untuk melakukan hak asasinya secara bebas, termasuk di bidang hukum tata negara. Nah, pertanyaan-pertanyaan teknisnya seperti apakah besarnya pajak tahun ini harus dibayar sama seperti tahun lalu atau tahun yang sedang berjalan. Nah, ini termasuk bidang Han. Nah, kemudian kalau menurut Romain berpendapat bahwa HTN mengenai dasar-dasar dari negara, sedangkan Han mengenai penyelesaian teknis selanjutnya. Nah, oleh karena itu, sulit mengadakan garis pemisah yang tegas antara HTN dengan Han. Karena hal-hal yang sekarang dirasakan sebagai teknis, besok berubah bisa sebagai hal-hal yang fundamental. Ya, kalau dari R. Kranenburg dalam bukunya In Leading in Het Nederland Administrative Recht menjelaskan bahwa pembedaan antara HTN dan Han tidak bersifat prinsipil, nah melainkan hanya merupakan soal untuk pembagian tugas saja, ya. Nah, menurut Kranenburg, maksud untuk pembagian tugas tersebut adalah diantaranya kalau HTN ini meliputi hukum mengenai susunan atau struktur umum dari negara, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Organiknya. Nah, N meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat-alat perlengkapan atau badan kenegaraan seperti kepegawaian, peraturan-peraturan wajib militer, peraturan jaminan sosial, peraturan-peraturan perumahan, peraturan perburuan dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut Kranenburg dari pembagian tugas mengenai HTN dan Han. Nah, ya. Dari pengertian ya secara etimologis, ya ini kita berbicara mengenai yang kita pikirkan ini mengenai hukum, mengenai negara, dan juga mengenai tata. Nah, HTN cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Nah, kalau menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Nah, menurut tingkatannya, di mana masing-masing akan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, badan-badan negara, dan fungsinya, susunan serta wewenangnya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu. Tidak, sebentar. Ya, saya lanjutkan kembali. Ya, kalau menurut Van der Pont, hukum tata negara adalah serangkaian peraturan
yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing. Nah, hubungan satu dengan lainnya dan hubungannya dengan individu-individu atau dalam aktivitas. Nah, kalau menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Nah, sedangkan Apeldoorn memakai istilah hukum negara dalam arti sempit yang sama, artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit untuk membedakan dengan hukum negara dalam arti luas yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri. Nah, maka ia mengatakan bahwa hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, ia tidak banyak membicarakan tentang hukum tata negara, kecuali hanya mengenai tugas, hak dan kewajiban, alat-alat perlengkapan negara, dan tidak menyinggung tentang kewarganegaraan maupun hak asasi manusia. Nah, menurut Wade and Phillips, hukum tata negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, dan hubungan antar alat perlengkapan negara itu. Nah, DC merumuskan constitutional law sebagai berikut. As the term is used in England, appears to include all rules which directly or indirectly affects the distribution or exercise of the sovereign power in the state. Kalau menurut Kusumadi Pujo-Sriwojo, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara atau kesatuan atau federal dan bentuk pemerintahan atau kerajaan atau republik. Nah, yang menunjukkan masyarakat hukum, atasan ataupun yang bawahan beserta tingkatannya, hierarki, yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan atau yang memegang kekuasaan penguasa. Nah, dari masyarakat hukum itu beserta susunannya terdiri dari seorang atau sejumlah orang, wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu. Nah, hukum tata negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik. Nah, definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli hukum sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antara organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ negara itu dengan warga negara. Nah, sekarang silahkan saudara buat apa yang tadi sudah saya sampaikan dari beberapa para ahli, ya, beberapa pendapat para ahli, ya. Silahkan saudara buat rumusan hukum tata negara menurut saudara. Ini rumusan siapa yang akan dijadikan sebagai acuan atau rujukan dari beberapa yang sudah saya sampaikan menurut para ahli. Nah, silakan saudara bisa menanggapi di komentar pada Google Classroom, ya. Silakan yang ingin saudara jadikan sebagai rujukan dari
para pendapat, kira-kira kalau menurut saudara itu menurut saudara yang mana yang ingin saudara pakai. Nah, coba saya harap nanti saudara bisa memberikan komentar ya terhadap apa yang sudah saya sampaikan pada sesi kali ini ya, yang tadi dari beberapa pendapat yang sudah saudara simak. Kemudian ya, sebelum saya masuk ke objek ya, kajian hukum tata negara. Nah, tentunya pada kali ini saya ingin memasuki mengenai bentuk negara Indonesia. Nah, bentuk negara Indonesia, dari pengertian bentuk negara atau wujud negara adalah bangunan negara yang membagi kekuasaan antara pemerintahan atau negara di pusat dan pemerintah negara di daerah. Nah, apabila bentuk negara diartikan bangunan negara, maka bentuk negara itu ada 3 macam, yaitu unitaris, kemudian federasi atau federalis, dan konfederasi. Nah, apa itu unitaris, kemudian federasi atau federalis, dan juga konfederasi? Nanti silahkan saudara bisa tanggapi di komentar. Kemudian negara kesatuan atau unitaris. Ya, ini tadi sudah saya minta kepada saudara dari ketiga bentuk yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan saudara jawab. Kemudian saya lanjutkan dari bentuk negara ya Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan menurut Konstitusi Negara Indonesia, yakni di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menampakkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara serikat maupun konfederasi. Nah, makanya tadi saya minta kepada saudara untuk tadi mengenai ketiga macam ya, tadi saudara bisa bisa menanggapi supaya nanti saudara juga bisa memahami. Nah, di sini kita ingin mengajak saudara bersama-sama belajar. Nanti akan kita sesuaikan apa yang nanti saudara sampaikan dengan apa yang nanti saya jelaskan kepada saudara semua. Ya. Selain negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai seorang kepala negara atau satu presiden dan satu undang-undang dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Nah, satu lembaga legislatif pusat, yakni DPR, mempunyai kementerian di pemerintahan pusat. Ya, ini terkait dengan bentuk negara Indonesia. Kemudian kalau menurut Jelinek ya, ini membedakan pengertian antara negara federasi dengan konfederasi sebagai ukurannya adalah terletak pada kedaulatan. Kalau kedaulatan itu terletak pada gabungan negara atau negara federal, maka yang dimaksud adalah federasi atau negara serikat. Dan apabila kedaulatan itu terletak pada negara bagian masing-masing, maka yang dimaksud adalah konfederasi atau perserikatan negara. Nah, berbeda dengan teori Jelinek adalah teori dari Cranbrook yang mengambil sebagai ukuran
kepada keputusan yang diambil oleh gabungan negara itu apabila keputusannya mengikat langsung setiap penduduk. Dari negara-negara bagian, maka yang dimaksud adalah negara federasi, ya, negara federasi, tetapi apabila keputusan dari gabungan negara itu hanya mengikat negara-negara bagian yang menggabungkan diri, tetapi tidak mengikat langsung penduduknya, maka yang dimaksud adalah negara konfederasi. Nah, dari bentuk pemerintahan Indonesia berdasarkan ajaran yang sekarang banyak pengikutnya adalah bahwa negara dibentuk oleh 5 unsur, yaitu pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara dan rakyat atau warga negara merupakan satu bangsa dan wilayah tertentu berdaulat penuh dan pengakuan dari negara-negara internasional. Nah, tentunya di dalam pasal 1 tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana mengenai sistem pemerintahan Indonesia? Nah, sistem pemerintahan presidensil atau fixed eksekutif di dalam sistem pemerintahan presidensil terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan legislatif dengan kekuasaan eksekutif. Nah, pada sistem pemerintahan presidensil, presiden selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, dalam sistem ini lembaga eksekutif atau presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif atau parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih. Demikian pula sebaliknya, lembaga legislatif atau parlemen dalam menjalankan tugas kewajibannya tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada rakyat pemilihnya. Oleh karena itu, presiden dan parlemen dipilih oleh rakyat secara terpisah melalui pemilihan umum. Sehingga ada kemungkinan presiden dari partai X, parlemen dari partai Y. Itu mengenai sistem pemerintahan presidensil. Nah, kemudian dari mengenai sistem pemerintahan parlementer. Nah, dalam pemerintahan yang bersistem parlementer terdapat 2 lembaga tinggi negara yang saling memengaruhi, ya, yakni eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif dan parlemen pada sistem parlementer tergantung satu sama yang lain. Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dibentuk oleh parlemen yang partainya menguasai mayoritas atau di parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Dalam hal ini yang memilih kepala eksekutif atau kabinet atau Perdana Menteri adalah parlemen, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Nah, oleh karena yang memilih Perdana Menteri serta kabinetnya adalah parlemen, maka kabinet Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, kabinet bisa jatuh atau bubar apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari parlemen. Sebaliknya, apabila dukungan parlemen terhadap kabinet semakin besar atau kuat, maka jabatan kabinet atau Perdana Menteri berlangsung sampai masa jabatan berakhir sesuai dengan yang ditentukan oleh konstitusi negara tersebut. Ya, mengenai organisasi kekuasaan negara yang perlu saudara ketahui semua, organisasi kekuasaan negara atau lembaga negara, ya, Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen
terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Presiden, kemudian ada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, ini juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Nah, di pasal-pasalnya juga sudah dijelaskan, jadi termasuk kalau yang MPR di dalam pasal 2 Undang-Undang 1945, kemudian DPR di pasal 19, kemudian DPD di pasal 22C, kemudian Presiden di pasal 4, dan KPU di pasal 22E ya ayat 5, dan BPK pasal 23E, Mahkamah Agung pasal 24, Junto pasal 24A, dan MK di pasal 24, Junto pasal 24C, kemudian KY pasal 24A ayat 3, Junto pasal 24B. Ya, mengenai objek kajian hukum tata negara, objek hukum tata negara, ya, negara dalam hal ini dipandang dalam sifat dan pengertiannya yang konkret dan terikat pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu, dan juga mengenai contoh, ini mempelajari HTN, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Nah, dari pengertian negara yang demikian kemudian dipelajari lebih mendalam tentang susunannya, alat-alat, perlengkapannya, wewenangnya, kewajibannya, dan sebagainya. Ya, jadi dalam hukum tata negara yang dikaji adalah aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara. Nah, ruang lingkup kajian studi hukum tata negara menurut dokumen ini kalau kita rinci ada susunan dari jabatan, kemudian penunjukan mengenai pejabat, kemudian tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu, kemudian kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan, kemudian batas wewenang dan tugas dari jabatan itu terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasai. Nah, hubungan antar jabatan atau lembaga dan penggantian jabatan, kemudian yang terakhir mengenai hubungan antara jabatan dan pejabat. Nah, menurut Jim Lee, HTN ini merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang tertuang secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan berkenaan dengan konstitusi yang bersifat kesepakatan kolektif suatu komunitas rakyat mengenai cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Dan institusi-institusi kekuasaan negara beserta fungsi-fungsinya, kemudian mekanisme hubungan antar institusi dan prinsip-prinsip hubungan antara institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Nah, kajian hukum tata negara di Indonesia menurut Jim Lee dapat dibedakan HTN umum yang berisi asas-asas hukum yang bersifat universal, HTN yang berisi asas-asas yang berkembang dalam teori dan praktek di suatu negara tertentu, HTN positif yang berlaku di Indonesia yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia. Nah, umumnya ahli HTN di kita membahas yang ketiga, bagaimana menurut saudara. Coba nanti saudara bisa memberikan komentar pada Google Classroom. Nah, dari ketiga
ketiga kajian hukum tata negara yang sudah disampaikan menurut Jim Lee, ya. Nah, namun kebanyakan pada membahas yang ketiga. Ini silakan saudara memberi tanggapan, memberi komentar. Kenapa membahas yang ketiga, ya, mengenai HTN positif yang berlaku di Indonesia, yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan di Indonesia. Nah, pendekatan studi hukum tata negara. Ada pendekatan secara yuridis formil, ya. Nah, kemudian pendekatan lainnya yaitu pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan juga pendekatan sosiologis politis. Nah, pendekatan utama dalam hukum tata negara adalah yuridis formil, sedangkan pendekatan lain dapat dipergunakan sebagai alat pembantu untuk mengetahui lebih jelas latar belakang dan asas-asas atau pengertian-pengertian yang terdapat dalam hukum tata negara. Mengenai ruang lingkup hukum tata negara, konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya, cakupan atau substansinya. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian, organisasi, pembentuk dan penyelenggara organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi negara. Nah, struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan negara, baik secara vertikal ataupun horizontal dan diagonal. Mengenai prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara, beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Nah, hubungan HTN dengan ilmu lain. Lalu, mengenai hubungan HTN dengan ilmu lain, nah ini banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya, ya. Kemudian hukum tata negara termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan HTN dengan ilmu lain yang menjadikan negara sebagai objek kajian. Nah, ini ketiga ini nanti saudara bisa jawab, dan sekaligus tadi yang pertama saya mohon kepada saudara juga bisa memberikan contoh, ya, terkait dengan cabang ilmu, ya, yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Nah, HTN dengan ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara. Nah, sehingga ilmu negara ini merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari hukum tata negara, ya, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Nah, yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis ilmiahnya. Sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait pula dengan norma hukumnya dalam arti positif. Sehingga ilmu negara sering disebut Seinwissenschaft, sedangkan hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara merupakan Normwissenschaft. Nah, ilmu negara juga tidak mempunyai nilai yang praktis. Orang yang mempelajari ilmu negara
tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipakai dalam praktek. Nah, objek penyelidikan ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara, sedangkan objek hukum tata negara sebagai ilmu adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat. Kemudian HTN dengan ilmu politik. Tadi kalau HTN dengan ilmu negara. Nah, sekarang HTN dengan ilmu politik. Nah, hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Nah, setiap produk undang-undang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik, karena setiap undang-undang pada hakikatnya disusun. Dan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Dibentuk oleh lembaga-lembaga politik, sedangkan hukum tata negara melihat undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar dari perilaku politik atau kekuasaan. Nah, HTN dengan HAN, di kalangan para sarjana ada perbedaan tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa HTN dan HAN itu berbeda secara prinsip atau seperti Van Vollenhoven dan Logeman. Nah, Van Vollenhoven dan Logeman mengatakan bahwa antara kedua bidang ilmu tersebut adalah berbeda. Nah, ada yang mengatakan bahwa HTN dan HAN tidak berbeda secara prinsip, seperti Cranbrook dan Van der Pot. Menurut Cranbrook, hubungan HTN dan HAN ini tidaklah prinsip karena yang satu bersifat umum dan yang lain hanya bersifat khusus, seperti halnya hubungan antara hukum perdata dengan hukum dagang. Nah, ya, perhatian pokok hukum tata negara adalah menyangkut struktur hukum dan kehidupan bernegara. Sedangkan hukum administrasi negara memusatkan perhatian pada substansi sistem pengambilan keputusan dalam kegiatan berpemerintahan. Ya, terima kasih pada sesi kali ini mengenai dasar hukum tata negara pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini, supaya bisa memberikan pemahaman kepada saudara, dan tentunya nanti saudara bisa lebih mendalami lagi pada kuliah mata kuliah hukum tata negara. Dan saya rasa sudah cukup pada sesi kali ini. Saya rasa nanti apa yang tadi sudah saya tanyakan, nanti silahkan dijawab pada komentar di Google Classroom. Saya akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.